Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pahlepi TV. Di video kali ini kita akan bahas materi kimia kelas 11 semester 2 yaitu tentang asam basa. Oleh karena itu agar teman-teman tidak ketinggalan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Pahlepi TV agar channel ini terus berkembang ke depannya. Langsung saja kita masuk ke bahasan materi tentang asam basa. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini, yang mana kedua gambar tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama yaitu air jeruk. Jika air jeruk ini kita cicipi maka akan terasa asam. Yang kedua yaitu gambar air sabun. Waktu kita mandi terkadang mulut kita kemasukan sabun. Lalu apa rasa sabun? Ternyata rasa sabun yaitu pahit. Larutan diklasifikasikan menjadi larutan berasa asam, kemudian ada juga larutan berasa pahit. Larutan yang berasa asam kita sebut dengan larutan asam, kemudian larutan yang berasa pahit kita sebut dengan larutan basa. Kemudian ada juga larutan yang bukan asam atau basa, kita sebut dengan larutan netral, contohnya yaitu air. Larutan asam selain sifatnya asam yaitu sifatnya juga korosif, yang artinya dapat merusak logam-logam. Kemudian larutan basa selain sifatnya basa, sifatnya juga kaustik, yang artinya licin. Lalu, apa itu asam? Apa itu basa? Asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka. Sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam basa menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang teori asam basa Arrhenius. Sebelumnya kita sudah bisa mengetahui bahwasanya larutan asam atau basa itu dengan cara dicicipi. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun di sini ada juga larutan asam atau basa yang tidak bisa kita cicipi karena sifatnya yang sangat berbahaya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau basa selain dengan cara dicicipi? Kita bisa menggunakan indikator buatan dan indikator alami. Perhatikan animasi percobaan berikut ini. Di sini ada suatu larutan yaitu HCl, kemudian ada 2 indikator lakmus, lakmus merah dan lakmus biru. Ketika lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan HCl, maka apa yang akan terjadi? Yaitu lakmus merah akan tetap menjadi merah. Selanjutnya yaitu lakmus biru, ketika kita celupkan ke dalam larutan HCl, maka apa yang akan terjadi yaitu lakmus biru akan berubah menjadi merah. Selanjutnya yaitu ada larutan asam asetat atau CH3COOH. Dengan perlakuan yang sama seperti larutan HCl, maka diperoleh hasilnya yaitu lakmus merah tetap merah, kemudian lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya ada larutan asam sulfat atau H2SO4 dengan perlakuan sama seperti sebelumnya, maka diperoleh hasilnya yaitu lakmus merah tetap merah, kemudian lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya ada larutan natrium hidroksida atau NaOH. Ada 2 kertas lakmus yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Ketika lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan NaOH, maka apa yang akan terjadi? Lakmus merah berubah menjadi biru. Selanjutnya, lakmus biru kita celupkan ke dalam larutan NaOH. Apa yang akan terjadi? Lakmus biru tetap menjadi biru. Selanjutnya ada larutan KOH atau kalium hidroksida dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Maka diperoleh hasilnya yaitu lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Selanjutnya ada larutan CaOH 2 kali, yaitu kalsium hidroksida. Dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya, maka diperoleh hasilnya yaitu lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Berdasarkan percobaan tadi, maka hasilnya dapat kita tuliskan ke dalam tabel hasil pengamatan seperti ini. Terdapat 6 larutan, kemudian lakmus merah dan lakmus biru. Kita lihat yang pertama. Untuk larutan asam klorida, yang mana lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Sifat larutan tersebut merupakan sifat larutan asam. Sama seperti larutan asam asetat dan asam sulfat. Hasilnya yaitu sifat larutannya asam. Selanjutnya yang keempat yaitu larutan natrium hidroksida.
lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Maka sifat larutan tersebut merupakan sifat larutan basa. Untuk nomor 5 yaitu kalium hidroksida atau larutan kalium hidroksida itu sama sifatnya basa. Kemudian yang keenam larutan kalsium hidroksida yaitu hasilnya sama sifat larutan basa. Berikut ini reaksi ionisasi beberapa senyawa yang bersifat asam apabila dilarutkan dalam air. Yang pertama ada HCl. Apabila dilarutkan dalam air akan terionisasi atau menghasilkan ion H+ dan Cl-. Yang mana valensi asamnya 1 yaitu H+, kemudian anion sisa asamnya yaitu Cl-. Yang kedua yaitu asam asetat atau CH3COOH. Apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion CH3COO- dan ion H+. Valensi asamnya 1 yaitu ion H+, kemudian anion sisa asamnya CH3COO-. Yang ketiga yaitu asam sulfat. Apabila dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion 2H+ ditambah SO4 2-. Yang mana valensi asamnya 2 yaitu 2H+, kemudian anion sisa asamnya SO4 2-. Selanjutnya ada juga jenis-jenis asam. Apa saja? Yang pertama yaitu ada monoprotik, yang kedua yaitu diprotik, yang ketiga triprotik. Apa itu monoprotik? Yaitu suatu senyawa atau suatu asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan satu ion H+. Contohnya seperti HCl akan terionisasi menjadi H+ plus Cl-, kemudian HBr akan terionisasi menjadi H+ plus Br-. Kemudian diprotik, suatu senyawa atau suatu asam yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan dua ion H+. Contohnya apa? Yang pertama yaitu H2S. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion 2H+ plus S2-. Kemudian ada asam sulfat H2SO4. Jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Yang ketiga yaitu triprotik. Suatu senyawa atau suatu asam yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion H+. Contohnya apa? Yaitu H3PO4. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion 3H+ plus PO4 3-. Yang kedua yaitu H3ASO3. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion H+ plus ASO3 3-. Selanjutnya ada juga reaksi ionisasi beberapa senyawa yang bersifat basa apabila dilarutkan dalam air. Yang pertama ada NaOH. Jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion Na+ plus OH-. Valensi basanya 1 yaitu OH-, kation sisa basanya Na+. Yang kedua ada KOH. Apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion K+ plus OH-, yang mana valensi basanya sama dengan 1 yaitu OH-, kemudian kation sisa basanya K+. Yang ketiga ada CaOH 2 kali. Apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Ca2+ plus 2 OH-. Valensi basanya 2 yaitu 2 OH-, kemudian kation sisa basanya Ca2+. Adapun jenis-jenis basa apa saja? Yang pertama ada monohidroksi, yang kedua dihidroksi, yang ketiga trihidroksi. Apa monohidroksi? Yaitu suatu senyawa atau suatu basa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan satu ion OH-. Contohnya apa? Yaitu NaOH. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ plus OH-. Kemudian ada KOH. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion K+ plus OH-. Selanjutnya ada dihidroksi. Apa itu? Suatu senyawa atau suatu basa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 ion OH-. Contohnya yaitu CaOH 2 kali akan menghasilkan ion Ca2+ plus 2 OH-. BaOH 2 kali jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Ba2+ plus 2 OH-. Yang ketiga yaitu trihidroksi, yang mana suatu senyawa atau suatu basa jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion OH-. Contohnya yaitu AlOH 3 kali akan terionisasi menjadi Al3+ plus 3 OH-. Selanjutnya ada juga FeOH 3 kali jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi Fe3+ plus 3 OH-.
Jadi, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengetahui teori asam basa menurut Arrhenius, yaitu asam, suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau ion H+. Basa, suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksil atau ion OH-. Adapun kelemahan dari teori asam basa menurut Arrhenius ini, yaitu yang pertama, hanya berlaku apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air. Yang kedua, teori asam basa Arrhenius ini tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau ion OH-. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang teori asam basa menurut Brownstedt-Lowry dan teori asam basa menurut Lewis. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Palepi TV agar channel ini terus berkembang.